Halo para warga isekai. Nah sekarang ayo kita lanjutin lagi nih kisah dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung dengan alur ceritanya, bisa nonton dari awal tuh di playlist kita pahlawan pelahap naga, atau kamu bisa tuh klik link yang ada di deskripsi. Buat kamu yang rutin nonton, terima kasih banget guys. Sekarang ayo kita masuk ke alur cerita pahlawan pelahap naga part 16. Setelah Xavier berhasil mengatasi kekacauan yang terjadi di paroki ketiga dan diakui banyak orang sebagai juru selamat yang dikirim langsung oleh Dewi Arya, sekarang harusnya tuh Xavier sudah bisa tenang dan mempersiapkan rencana untuk raid Naga Es. Tapi hal tidak terduga tuh malah terjadi. Di pesta perayaan yang dilakukan di paroki ketiga itu malah didatangi oleh Polaris, kakak dari Altair dan juga merupakan ketua sekte Demon God yang cuma diketahui oleh Xavier. Polaris yang diakui oleh banyak orang ini ingin memaksa Xavier menjadi bawahannya lewat sebuah pidato yang provokatif banget. Polaris bilang kalau pihak Gereja Cahaya itu sudah menyiapkan diri untuk jadi sponsor dalam raid Xavier. Hal ini tuh tentu saja dilakukan buat menjebak Xavier. Pihak Kuil Cahaya itu sudah terkenal menjebak banyak kelompok yang melakukan raid atas bantuan dari Kuil Cahaya. Birokrasi yang ribet yang buat dana tidak bisa cair, kelompok bantuan yang datang tuh biasa dari para budak lemah, dan bahkan nggak jarang pihak Kuil Cahaya sendiri tuh menyiapkan pengkhianat dalam raid untuk melakukan sabotase. Pihak Kuil ini itu memang tidak ikhlas tuh buat memberi sponsor raid dari tim di luar gereja. Mereka itu cuma mau menghancurkan tim raid tapi dengan dalih jadi sponsor. Nah Polaris itu jelas merasa dirinya udah menang ketika memprovokasi Xavier. Dia sekali lagi tuh melakukan provokasi. Dia membisik kalau Xavier enggak terima ya Xavier bisa ngamuk. Tapi Xavier tuh menanggapinya dengan chill. Xavier malah menjabat tangan Polaris dan dia itu setuju buat disponsori oleh Gereja Cahaya. Xavier kemudian menambahkan bumbu dalam pertemuan ini. Xavier memperlihatkan Sword of Light dan dia sudah mendapat pesan katanya dari Dewi Cahaya Arya bahwa Xavier punya misi untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana yang bakal datang, yaitu dengan mengumpulkan jantung naga. Xavier bilang dia pasti nggak bisa mempercayakan jantung naga ke sembarang orang sambil memandangi Altair. Nah setelah hal itu Polaris pun pulang. Dia tuh nggak nyangka kalau Xavier bakal setuju buat disponsori oleh Gereja Cahaya. Padahal Xavier tuh harusnya tahu kalau itu jebakan dari Polaris. Polaris itu pun marah karena dia melihat kalau Xavier sengaja menantangnya. Polaris di sini sekali lagi merasa unggul. Dia tuh tetap menganggap kalau Xavier tuh tidak tahu kebenaran dunia dan juga tentang jantung naga yang harusnya disatukan agar bisa sempurna. Ya kemudian Polaris juga sudah punya rencana cadangan dengan telah menghasut Erdirius. Polaris tuh menjanjikan kalau RD itu bisa kembali bersama masternya jika dia nurut sama Polaris. Jadi Polaris itu merasa pertarungannya dengan Xavier ini udah seperti ambil permen dari tangan bayi. Ya itu sih di dalam pikiran Polaris ya guys. Nah kemudian di paroki ketiga Altair dan Xavier tuh mengobrol tentang bagaimana mereka harus menghadapi Polaris. Xavier bilang kalau Altair harus tenang karena Polaris itu sedang meremehkan Xavier. Andai Xavier adalah ancaman bagi Polaris sekarang dan dianggap sangat serius, Xavier tuh yakin ketua sekte Demon God itu bisa memusnahkan Xavier dengan mudah untuk sekarang. Perbedaan kekuatan mereka itu memang begitu jauh. Tapi Polaris yang sekarang jelas meremehkan Xavier. Dia merasa Xavier tuh cuma main-main doang. Keputusan Polaris ini dianggap Xavier bakal jadi penyesalan bagi Polaris. Bagaimana tidak, Xavier tuh tahu tentang kebenaran dari jantung naga yang harus disatukan. Hal ini tuh diketahui Xavier di kehidupan sebelumnya karena dulu Polaris juga mempengaruhi RD untuk mengikutkan salah satu naga dalam party Altair yang membuat party Altair itu tidak bisa mengumpulkan semua jantung naga. Altair jelas nggak tega dong buat nyerang naga es yang ada di partinya sendiri. Jadi untuk sekarang Xavier yang tahu apa yang akan dilakukan Polaris itu mau ikut arus dulu guys, sampai dapat momen buat Polaris menyesal seumur hidup. Keesokan harinya
Saat semua mulai tenang, persiapan raid naga es dimulai. Hari ini tuh dimulai dengan memakan daging naga dan juga minum air Lake of Life dari desa elf. Dua hal ini itu memberikan efek jangka panjang yang top tier banget. Mulai dari menaikkan stamina, menaikkan kekuatan, memperkuat mana, dan juga meningkatkan efektivitas skill healing. Semua orang tuh menikmatinya kecuali satu orang, yaitu RD Rios. RD ini menolak buat memakan daging naga. Di sini tuh RD memang terus menampakkan hal mencurigakan. Makanya tuh semua orang curiga termasuk Dariel yang selalu terlihat tenang. Selain perjamuan tadi, persiapan lainnya juga dilakukan seperti mencari artefak yang akan digunakan dalam raid naga es. Tapi masalahnya adalah satu, tim raid ini itu emang punya uang, tapi untuk beli artefak yang diperlukan, Zephyr tidak punya informasi apa yang harus mereka beli untuk raid tersebut. Hal ini tuh dikarenakan raid naga es di kehidupan Zephyr sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Raid naga es di kehidupan Zephyr sebelumnya itu nggak terjadi karena ulah dari RD Rios. Pria nyentrik ini tuh ternyata mencuri start ke markas dari naga es. Dia itu bukan datang buat bertarung apalagi ngambil jantung naga, tapi dia datang buat ngomong empat mata dengan naga es sebelum Altair bergerak. Nah, saat masuk ke kastil naga es, RD ini nggak nyangka tuh kalau naga es itu adalah seorang wanita berkulit putih yang manis. Ya, naga es memperkenalkan dirinya dengan nama Milenia. Dia siap tuh menerima tantangan dari RD karena Milenia itu juga mencium bau kakaknya sang naga putih dari RD. Jadi Milenia tahu kalau si naga putih itu punya murid manusia lagi. Pertarungan keduanya pun tuh dimulai. Di sini RD yang awalnya mau datang ngomong doang malah menikmati pertarungan. RD dan Milenia itu ternyata satu perasaan. Mereka dalam maniak pertarungan yang sama-sama menghargai sang naga putih. Pertarungan Milenia dan RD ini terus berlanjut. Sampai nggak terasa RD udah sparring ngelawan Milenia selama 3 bulan. Dia tuh nggak pernah menang sekalipun, tapi RD menikmatinya. Adrenalin saat bertarung melawan Milenia adalah kebahagiaan bagi RD. RD jelas juga berprogres. Dulunya Milenia tuh bisa menang dengan mudah dalam bentuk manusia, tapi sekarang RD itu bisa melawan Milenia dalam bentuk naganya. 3 bulan ini bukan cuma berarti buat RD, tapi juga buat Milenia. Milenia baru kali ini bisa berinteraksi santai dengan seorang manusia. Biasanya tuh para manusia selalu kabur dari Milenia. Nah, 3 bulan bersama, tiap hari makan bareng, punya kesamaan soul White Dragon, ya mana mungkin lah dua entitas ini nggak baper satu sama lain. Di malam dimana Aurora membentang di atas kastil naga es, untuk pertama kali RD itu memperlihatkan tubuh kadal yang pernah dirasuki naga putih. Milenia menangis melihat hal itu karena untuk pertama kali dalam ratusan tahun lamanya, Milenia kembali merasakan keberadaan kakaknya sendiri. Nah, melihat Milenia menangis, RD ini tersentuh. Perintah gurunya untuk membantu Altair memusnahkan semua naga termasuk adiknya sendiri itu tidak ingin dipatuhi RD. RD malah mau membawa Milenia bertemu dengan Altair. RD bilang kalau dia itu punya rencana yang bisa membuat Altair mengurungkan niat untuk memusnahkan semua naga. Tapi dia butuh bantuan dari Milenia. Ada. Untung aja nih guys, RD bukan MC-nya. Kalau MC-nya naif gini udah skip dari lama nih ceritanya. Nah, rencana RD untuk tidak memusnahkan semua naga itu emang super naif guys. Perintah ini padahal tuh didapatkan RD dari gurunya sendiri. Naga putih bahkan bersedia kesakitan untuk memberitahu RD rahasia dunia, yaitu semua naga dan Yggdrasil bakal mengamuk dan jadi bawahan Demon God untuk memusnahkan manusia. Makanya naga putih tuh mau RD bantu Altair buat memusnahkan semua naga. Tapi seperti yang kita tahu, RD ini bocil naif. Dia punya rencana untuk memusnahkan semua altar pemanggilan Demon God di seluruh dunia. Katanya hal ini tuh bisa menghentikan rencana kultus Demon God buat membangkitkan Tartaros. Ya, meskipun kenyataannya Zephyr tuh menghadapi Tartaros hingga koit. Ya, Milenia yang dengar hal ini lebih waras. Dia bilang ke RD itu tidak tahu kalau bisa saja ada ribuan altar yang sudah diciptakan, jadi ngehancurin semuanya itu jelas nggak mungkin. Tapi kalau RD mau bantuan Milenia, Milenia itu siap asalkan RD memperlihatkan kalau dirinya pantas berdampingan dengan Milenia.
milenia. Salah satu pembuktiannya itu kalau RD berhasil meyakinkan naga lain untuk bergabung berjuang dengan RD Rios. Mulai hari itu, RD tuh terus melakukan berbagai raid untuk menaikkan namanya hingga dia diikutkan sebagai tim penyerang depan raid Blue Dragon. Dalam raid ini, RD lagi-lagi coba buat bicara dengan naga biru, bahkan dia sudah menyiapkan equipment untuk healing tapi nggak berhasil menyembuhkan naga biru. Momen ini tuh jadi momen baru bagi Edri. Dia nggak berhasil menyelamatin naga yang sangat ingin dia selamatkan. Tapi kesimpulannya malah naif banget. Bukannya realistis kalau naga ini emang harus dibasmi, dia tuh malah mau ambil alih party alter dan mau menghentikan semua raid naga di masa depan. Nah, masih melamun soal ambil alih party orang, RD ini malah kecolongan dengan bangkitnya Ramiel yang meledakkan racun di mana-mana. Dia itu masih bisa selamat atas bantuan Fate. Tapi RD ini emang belagu. Dia tuh malah marah ke Fate karena nyelamatin dia. Karena menurut RD dia tuh bisa ngalahin Raniel. Fate jelas marah dengan sikap naif RD. Fate bilang kalau RD ini ngelawan Ramiel, dia itu emang bisa menang, tapi racun Ramiel itu bisa menempel di RD dan meracuni rekan setimnya. Jadi RD ini cuma tuh mikirin kemenangan dia doang buat dianggap pahlawan. Teman partinya koit karena racun, itu mah urusan belakangan menurut RD. Makanya sejak saat itu, Fate tuh nggak lagi dalam raid party Altair dan bilang ke Altair kalau Altair ngasih panggung terus ke RD, itu cuma buat party tersebut bakal hancur di masa depan. Kata Fate sebelum pergi tadi, sebenarnya tuh buat Altair juga kepikiran, tapi sebuah kejadian baru malah buat Altair lupa. Tiba-tiba naga es tuh muncul buat membantu RD. Naga es ini membekukan racun dari Blue Dragon hingga tak menyebar kemana-mana. Jadi Altair itu menyambut naga es dengan tangan terbuka untuk masuk ke partinya bersama RD karena Altair lihat naga es itu menyelamatkan manusia juga. Mulai dari sini, party Altair yang kelihatan baik-baik saja di masa lalu mulai kehilangan arah. Party yang awalnya dibentuk buat ngebasmi naga tuh malah sekarang fokus menghancurkan altar Demon God. Hal ini memicu pertengkaran antara RD dan juga Dariel. Dariel itu mau party Altair tetap membasmi naga, tapi karena semua orang di party ini adalah rekan dari RD dan juga fansnya, maka partinya tuh mengucilkan Dariel dan Dariel pun juga keluar dari party Altair. Setelah saat itu, kekacauan dari party Altair terus meluas. Bahkan setelah mereka merekrut Zephyr yang telah menyerap jantung naga biru. Zephyr yang awalnya dianggap bisa membalikan kondisi raid itu untuk membasmi naga malah dikalahkan oleh Milenia. Makin banyak orang tuh yang putus asa buat raid naga selanjutnya karena Zephyr yang dianggap salah satu yang terkuat diayam-ayamin sama Milenia. Jadi Milenia yang lebih kuat membuat party Altair terus fokus menghancurkan altar daripada memburu naga. Makanya di kehidupan yang sekarang Zephyr tuh bakal menghentikan kebodohan dari sifat naif RD. Zephyr tahu kalau RD ini sekarang nunggu momen dia bisa merebut party Altair seperti yang dia lakukan di kehidupan Zephyr sebelumnya. Beberapa hari kemudian, persiapan raid naga es itu dilanjutkan. Sekarang party Altair mau dibagi jadi 3. Tim Altair dan Lucius itu bakal ke ibu kota untuk melakukan pelelangan dan mencari item yang mereka butuhkan. Selain itu, Altair sebenarnya punya misi sendiri. Dia ingin ke Akademi Sihir untuk bertemu Eugene Vitelli, mage yang diakui oleh Ratu Elf Sylvestia. Kemudian tim kedua ada Ned yang bakal bertugas untuk melakukan perburuan. Nah, tim terakhir itu berisi Zephyr, Fate, Dariel, dan juga Kiara. Tim ini ternyata bakal bertugas buat merekrut member lain dalam persiapan raid naga es. Ya, tim ini sih emang seperti tukang pukul ketimbang perekrut member. Dalam benak Zephyr sebenarnya tuh dia punya kegalauan sendiri, yaitu misi dari Sword of Light. Zephyr memang punya 10 bulan untuk menggunakan Sword of Light, tapi itu ternyata datang dengan sebuah misi untuk melindungi seseorang. Nah, gawatnya Zephyr tuh nggak tahu siapa yang ingin Sword of Light lindungi. Nah, tiba-tiba di momen ini Sword of Light malah bereaksi dan menunjukkan siapa yang harus Zephyr lindungi. Di tengah keberangkatan oleh semua orang ini, Philip Pilgrim, ketua serikat dagang, kemudian muncul. Dia ternyata bersama Duke Giornetti, ayah dari Lucius. Philip datang untuk jadi bantuan party Altair dalam mempersiapkan raid naga es. Tapi kalau Duke Giornetti, pria ini mah bikin emosi guys.
Dia ini malah bilang kalau Saphir itu kelihatan lemah. Kalau gua jadi Saphir udah gua gepret nih Duke Giornetti. Tapi Saphir harus sabar dengan sikap Duke tersebut. Dia tahu kalau Duke Giornetti adalah bantuan yang sangat berarti di masa depan. Hal ini tuh diketahui lagi oleh Saphir karena di kehidupan sebelumnya pria terkaya di benua Aslan ini adalah aset yang berharga. Dia itu yang mensponsori semua kegiatan Raid Saphir dan Altair. Hal ini karena Duke Giornetti itu membenci Aldean yang telah mencuci otak anaknya. Tapi bantuan dari Duke di kehidupan sekarang tentu saja sulit. Lucius enggak dicuci otak dan Aldean juga udah berakhir. Dua faktor yang awalnya bisa buat Duke bekerja sama dengan Saphir itu udah hilang sekarang. Duke Giornetti ini memang dikenal sebagai pria serakah yang licik. Dia itu yang membuat skema perdagangan Raid yang menghancurkan banyak bangsawan termasuk keluarga Ned. Di momen ini saja dia tuh malah ingin dibayar jika party Altair mau bantuan Duke Giornetti. Paham gak sih gimana rasanya jadi Altair mau nyelamatin dunia malah dipajakin orang. Saphir tentu saja tuh enggak tahan dengan omong kosong tersebut. Dia mengeluarkan Sword of Light dan mengatakan dia sebagai utusan Dewi Cahaya mendapat tugas langsung. Meski Duke ini penuh dengan omong kosong, Sword of Light ternyata memberi misi pada Saphir melindungi Duke Giornetti. Saphir kemudian menanamkan Dragon Tongue pada sang Duke. Dia menyuruh Duke Giornetti buat tetap di dekat Saphir tidak lebih dari 10 meter. Saphir pun terbang ke suatu tempat. Masalah dengan Duke Giornetti udah selesai, sekarang semua tim yang telah dibagi berangkat menjalankan misi mereka masing-masing. Nah untuk Saphir sendiri, dia tuh enggak ikut rencana awal. Dia malah ke sebuah gunung dengan Duke Giornetti. Saphir tahu kalau Duke ini punya rahasia yang Saphir tidak ketahui bahkan di kehidupan sebelumnya. Dan rahasia itu berhubungan dengan ruangan bos dungeon Yuridika. Jadi Saphir ingin membongkar apa rahasia dari Duke Giornetti tersebut. Nah di tempat yang jauh dari semua orang yaitu di kuil cahaya pusat juga terjadi hal penting. Pertemuan petinggi kuil cahaya yang ternyata merupakan petinggi kultus Demon God terjadi. Tiga orang ini itu sangat marah dengan munculnya Saphir. Mereka tuh nggak pernah nyangka akan ada sosok yang mengintervensi rencana kultus Demon God di tengah jalan seperti ini. Nah dalam diskusinya, tiga orang ini memiliki spekulasi kalau Saphir itu adalah bawahan dari Aldean dan juga Sun Timur. Jadi mereka itu lebih mencurigai kalau Sun Timur dan Aldean adalah pengkhianat dari dulu. Makanya mereka bertiga yang akan bergerak langsung untuk menghancurkan party Altair dan juga Saphir. Setelah itu kita tuh diperlihatkan lagi kondisi tim Altair yang sudah sampai di ibu kota kerajaan. Dia langsung disambut oleh Raja dan Ratu yang merupakan orang tua Altair. Mereka itu memuji pencapaian Altair, bahkan Altair itu mau diberi hadiah oleh sang raja. Altair tentu senang, tapi dia juga yang sudah menggunakan sihir Pota Kuno Media bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau orang tua Altair itu bisa jadi musuh yang berbahaya. Setelah menemui raja, sebuah pesta kemudian digelar kerajaan untuk menyambut keberhasilan dari Altair. Di sana dia tuh mendapatkan banyak pujian. Altair juga menarik banyak simpati untuk membantunya dalam raid Naga Es. Tapi saat pulang, Altair itu stres karena raid yang disetujui itu adalah 2 tahun dari sekarang. Padahal Altair harus melakukan raid dalam 2 bulan. Makanya dia harus dapat lebih banyak pengaruh untuk membuat raid ini maju dalam 2 bulan. Langkah Altair ini akan dimulai dari mendominasi rumah lelang tertua yang dia datangi. Nah dengan begini ada banyak misteri tuh yang tidak terpecahkan dalam manhwa ini. Bagaimana Saphir bakal menghentikan ambisi Edri buat merebut party Altair. Kemudian apa yang disembunyikan Duke Giornetti tentang ruangan bos makam Yuridika. Kemudian bagaimana Altair harus memajukan raid ini dalam 2 bulan. Aduh pokoknya ada banyak banget misteri yang disisain manhwa ini. Sayangnya manhwa ini tuh berakhir di tengah jalan dan memutuskan hiatus karena kesehatan autornya. Aduh semoga sih autornya cepat sehat dan kita bisa nyaksin lagi gimana Saphir ini beraksi ya guys. Buat kamu yang nonton sampai habis terima kasih banget dan sampai jumpa di video obrolan isekai berikutnya.